Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, bagaimana sih perubahan lingkungan? Apa penyebabnya? Dan bagaimana dampaknya bagi kita semua? Nah, pada slide yang pertama, ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan semua makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Nah, perlu kita ketahui nih teman-teman, bahwa keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Saya berharap setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa menjaga keseimbangan lingkungan di lingkungan masing-masing ya. Nah, keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Berikut merupakan dua faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan. Yang pertama, faktor alam. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, kebakaran hutan, kemarau panjang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu faktor oleh manusia. Yang pertama, penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, penggunaan pestisida berlebihan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, lingkungan kan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kehidupannya. Tapi teman-teman, berbagai aktivitas manusia ini juga menghasilkan limbah yang sebagian besar tidak dikelola dengan baik dan dibuang ke lingkungannya. Mereka membuang limbah, misalnya limbah industri, ke tempat yang belum tercemar atau secara sembarangan gitu teman-teman. Itu kan merupakan contoh yang tidak baik ya. Nah, pencemaran ini dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara terlebih dahulu ya. Pada atmosfer bumi tersusun dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, 0,93% gas argon, 0,032% gas karbon dioksida, dan sejumlah kecil gas-gas lainnya. Komposisi gas ini merupakan komposisi atmosfer yang paling sesuai untuk mendukung kehidupan di bumi nih teman-teman. Jika jumlahnya meningkat, sebagian hasil aktivitas manusia atau akibat peristiwa alam, akan terjadi ketidakseimbangan komposisi atmosfer bumi yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan yang juga berdampak pada kesehatan kita semua, teman-teman. Perubahan atmosfer tersebut juga disebabkan masuknya berbagai polusi yang bukan merupakan komponen penyusun atmosfer. Contohnya klorofluorokarbon atau CFC yang dapat meningkatkan kegiatan industri atau penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor, menyebabkan semakin banyaknya polusi yang terbuang ke udara. Itu kan miris banget ya teman-teman. Di jalan-jalan merasakan betapa panasnya di pinggir jalan karena terik matahari dan juga polusi dari kendaraan tersebut. Nah, kemudian ini pencemaran air, teman-teman. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu
sehingga tidak dapat berfungsi sesuai fungsinya. Nah, penyebab kerusakan pencemaran air ini bisa disebabkan oleh pembuangan limbah yang disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia mengakibatkan pencemaran air. Nah, limbah-limbah tersebut banyak ya teman-teman, seperti limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Jika dibuang secara sembarangan, dapat menyebabkan diare, cacingan, gatal pada kulit, dan berbagai penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi secara langsung atau secara tidak langsung nih teman-teman. Pencemaran secara langsung ini dapat terjadi jika dapat terjadi misalnya bapak kita atau seorang petani misalkan itu sedang membasmi hama pada tanaman padi menggunakan insektisida atau fungisida, itu dapat menyebabkan pencemaran tanah. Nah, kemudian contoh pencemaran tidak langsung terjadi melalui perantara air dan udara, misalnya limbah domestik dan industri dibuang ke sistem perairan, lalu polusi tersebut terserap ke dalam tanah atau zat sisa pembakaran dari pabrik dan kendaraan bermotor yang terbuang ke udara, lalu terbawa oleh air hujan dan masuk ke dalam tanah. Nah, contoh lain yaitu pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah yang tidak terurai. Misalnya, kita membuang plastik ke tanah. Nah, mikroba tanah kan tidak plastik kan kuat ya. Jadi mikroba tanah tidak bisa mengurai plastik tersebut. Kemudian, ini yang terakhir pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, atau suara yang mengganggu, atau suara yang merusak pendengaran manusia. Nah, pencemaran suara ini banyak dapat dibedakan menjadi 4, yaitu kebisingan impulsif, contohnya suara petir, suara tembakan senjata, dan lain-lain. Yang kedua, contoh kebisingan impulsif kontinu yaitu suara palu yang dipukul terus-menerus. Tapi kalau ada orang, ya contohnya kalau ada orang ini bangun rumah kan ketak-ketok itu merupakan kebisingan impulsif kontinu. Kemudian contoh kebisingan semi kontinu yaitu suara lalu lalang kendaraan bermotor di jalan dan suara pesawat terbang yang sedang melintas. Itu merupakan pencemaran suara. Kemudian kebisingan kontinu, contohnya suara mesin pabrik. Itu kan sangat berisik ya teman-teman. Nah, kebisingan kontinu ini merupakan kebisingan berintensitas tinggi yang sering menyebabkan rusaknya pendengaran kita. Itu kan sangat fatal ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini merupakan pencegahan dari pencemaran-pencemaran yang telah saya jelaskan tadi. Pencegahannya itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, bisa saja mengelompokkan sampah organik atau sampah non-organik, kemudian menanam pohon, kemudian menggunakan knalpot yang tidak bising, alangkah baiknya ya. Kemudian membuang limbah tidak sembarangan. Kalau semuanya bisa dijaga seperti itu, insya Allah hidup kita akan tenang, tentram. Ya kan teman-teman? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.